Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 34. Cerita dimulai. Louis von Arkahim, wajahnya menutupi pandanganku saat aku menyaring ingatanku tentang orang itu. Senyuman lembut yang merekah di wajahnya telah memicu rasa jijik yang menusuk ke dalam diriku ini. Seandainya pemuda yang luar biasa ini menggantikan Penelope pada tahta kekaisaran, maka nasib umat manusia akan ditentukan pada wilayah Tahalin dan juga pada wilayah timur lainnya yang belum ditaklukkan. Louis von Arkahim, dia adalah seorang kejam, zolim, dan juga tidak adil. Terlepas dari masa lalu para leluhurnya yang sangat terkenal, saat ini keluarganya telah mengalami penurunan dan dia mewujudkan korupsi ini sejak dari awal. Akan tetapi, menyebutnya sebagai orang yang gila bukanlah istilah yang begitu tepat. Selain Penelope, Kekaisaran Arkahim telah kekurangan seorang individu yang baik meskipun sang kaisar telah memiliki anak yang sangat banyak. Namun tidak ada dari mereka yang memiliki kebajikan yang sempurna. Mereka bersaing untuk mendapatkan posisi mereka di dalam Inner Lunatic. Mereka telah dinobatkan menjadi orang-orang penting di dalam kekaisaran, namun semuanya telah memanipulasi para rakyat hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Sebaliknya, Penelope, meskipun dia telah menjadi putri berdarah dingin, namun aku telah memutuskan untuk membantunya naik tahta. Bagaimanapun juga, seorang pahlawan wanita harus berubah dari baik menjadi jahat, dan kemudian pada akhirnya kembali lagi menjadi baik. Karena itulah Penelope harus menjadi sang permaisuri. Pada sisi yang lain, ketika melihat Penelope yang begitu murung setelah bertemu dengan Pangeran Louis, Exinda bertanya apakah Penelope baik-baik saja. Dengan wajah mirisnya, Penelope mencoba untuk kuat dan dia mengatakan kepada Exinda kalau dia baik-baik saja. Kemudian Penelope memalingkan pandangannya kepada Knock. Ia pun meminta kepada Knock untuk masuk ke dalam kastil dan melanjutkan pembicaraan mereka di dalam sana. Setelah mengiyakan dengan apa yang dikatakan oleh Penelope, Knock pun bergumam. Hubungan antara putri dan juga Pangeran Louis sama sekali tidak akur dan hal itu sama seperti cerita aslinya di dalam game ini. Jika aku bisa memanfaatkan situasi ini, maka aku akan bisa kembali dari tempat ini dengan selamat. Pada malam harinya, terlihat Knock yang sedang bersantai di atas tempat tidurnya. Di saat itu ia bergumam. Sebuah hadiah yang berasal dari keluarga kekaisaran akan diberikan di esok hari. Jadi sebaiknya aku beristirahat terlebih dahulu. Akan tetapi aku harus tetap waspada karena mungkin saja beberapa pembunuh gila akan datang menyerangku. Knock pun mencoba untuk menenangkan pikirannya karena di saat itu malam pun sudah semakin larut. Namun tiba-tiba saja Knock mendengar seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Knock pun berpikir siapa yang datang di tengah malam seperti ini. Ia pun langsung bangkit dari tempat tidurnya, namun ia tidak melupakan dengan pedang kegelapan yang ada di sampingnya. Knock berpikir jika itu adalah para pembunuh yang dikirim langsung oleh Pangeran Louis, maka mau tidak mau ia harus membunuhnya meskipun di saat ini ia berada di dalam kekaisaran suci. Ternyata orang yang mengetuk pintu kamarnya adalah Penelope. Ia berkata, "Jika kau tidak keberatan, apakah kau mau membuka pintu kamarmu?" Knock pun hanya bisa menghela nafas panjangnya karena menurutnya ia telah terganggu dengan kehadiran Penelope di malam itu. Akan tetapi, mau tidak mau, Knock pun harus membuka pintu kamarnya. Hal itu disebabkan karena ia telah berada pada kediaman Penelope. Lalu, dengan nada yang datar, Knock bertanya apa yang diinginkan oleh Penelope kepadanya di malam yang selarut itu. Penelope hanya tersenyum. Ia berkata, "Apakah kau tahu membiarkan seorang putri berdiri di depan pintu bukanlah sesuatu yang bijak? Jadi izinkan aku masuk terlebih dahulu dan kita akan membicarakan sesuatu yang penting." Tepat di belakangnya, Exinda berkata, "Dengarkanlah perkataan Tuan Putri karena dia memiliki sebuah penawaran yang mungkin saja akan menguntungkanmu. Jadi tutuplah pintu kamar ini dan aku akan melindungi kamar ini dari luar karena ada begitu banyak para bangsawan dari kekaisaran yang bisa mendengarkan pembicaraan kalian.
Mendengar perkataan Exinda, Knock sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun karena ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Exinda. Setelah menutup pintu kamarnya, Knock pun berjalan menghampiri Penelope yang telah berada di ruangannya. Kemudian Penelope meminta kepada Knock untuk duduk di hadapannya karena ia ingin memulai pembicaraannya. Knock berpikir, dasar sialan apa yang sebenarnya telah terjadi sampai-sampai ia langsung datang ke kamarku seperti ini. Awalnya aku sudah menduga kalau ada sesuatu yang ia rencanakan, akan tetapi entah kenapa secepat ini. Melihat ekspresi Knock, Penelope berkata, "Apa yang kau pikirkan? Kau tidak perlu khawatir karena aku tidak akan lama untuk menemuimu. Jadi duduklah sekarang juga. Akan tetapi sebelum kita memulai pembicaraan ini, apakah kau bisa menjanjikan sesuatu kepadaku? Hal ini akan tergantung dari jawabanmu. Mungkin saja kau tidak akan bisa kembali kepada keluarga Renhever atau bahkan tidak akan bisa kembali ke Akademi Elidian." Dengan nada yang begitu lembut, Penelope melanjutkan kata-katanya. "Knock von Renhever, aku sebagai Tuan Putri dari Kekaisaran Arkhim memberikan sebuah perintah kepadamu agar kau menjadi sekutuku." Mendengar itu, Knock pun tidak langsung menjawabnya. Yang ia lakukan hanyalah menarik nafas panjangnya. Lalu Knock berkata, "Sudah aku duga kalau kau akan mengatakan hal ini. Kau membutuhkan sekutu yang kuat agar kau bisa mengawasi Pangeran Louis. Dan kau memilih seseorang dari keluarga kegelapan karena kau berpikir bahwa keluarga kegelapan sangat cocok untuk hal ini. Kau berpikir kalau aku adalah alat yang sangat tepat dan juga sebuah poin yang akan bisa kau gunakan kapanpun kau mau. Akan tetapi, jika kau berpikir kalau aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain, maka kau salah besar. Aku bukanlah sebuah alat yang hanya tunduk kepadamu tanpa memikirkan keuntungan apa yang akan aku dapatkan." Sambil tersenyum dengan santainya, Knock pun melanjutkan kata-katanya. "Putri Penelope, apakah kita bisa melanjutkan negosiasinya sesuatu yang bisa menguntungkanku?" Pada keesokan harinya, Knock pun langsung pergi menuju ke ruang tahta sang kaisar. Di saat itu, Knock berlutut di hadapannya sembari mengucapkan salam kehormatan terhadap sang kaisar. Ketika itu, sang kaisar telah berada dalam situasi yang sangat buruk. Bahkan dari tatapan matanya sangat jelas terlihat kalau pandangannya sedang kosong. Namun di atas singgasananya, sang kaisar tidak hanya seorang diri. Dia telah ditemani oleh Pangeran Louis yang berperan sebagai wakilnya dalam berbicara kepada Knock. Untuk yang kedua kalinya, Knock memberikan salam penghormatan kepada sang kaisar. Lalu sang kaisar mengangkat salah satu dari tangannya yang mengisyaratkan kalau dia telah menyambut kedatangannya. Melihat sang kaisar yang tidak mengatakan sepatah kata pun, Knock pun bergumam. Esteban von Arkhim, dulunya dia adalah seseorang yang disebut sebagai kesatria cahaya petir yang memiliki reputasi begitu hebat dan juga perkasa. Bahkan dia mampu membangun kekaisaran Arkhim menjadi sebuah kekaisaran yang begitu kuat. Namun saat ini dia telah kehilangan kebajikannya dan bahkan dia telah mendapatkan sebuah julukan dari masyarakatnya sebagai sang kaisar bodoh. Pada sisi yang lain terlihat Penelope yang datang ke tempat itu dan juga memberikan salam penghormatan kepada ayahnya. Lalu Louis berkata, "Knock von Renhever, aku telah mendengar bahwa kau memiliki sebuah permintaan kepada ayah kami, yaitu sebuah hadiah yang sangat pantas bagi seseorang yang telah menyelamatkan salah satu anggota keluarga kekaisaran." Knock pun berpikir pangeran pertama Louis von Arkhim dia akan menjadi penguasa baru setelah kejatuhan sang kaisar Esteban. Mulai dari sekarang aku harus berhati-hati kepadanya. Louis kembali berkata, di saat ini keluarga kekaisaran akan memberikan hadiah kepada calon kesatria muda dari keluarga Renhever yang gagah berani telah menyelamatkan adikku dari mara bahaya. Jadi, Knock von Renhever, katakanlah apa saja yang kau inginkan. Jika itu memungkinkan, maka kami akan mengabulkannya. Dengan sorot mata yang tajam, Knock berkata, "Wahai yang mulia, jika Anda tidak keberatan, bolehkah aku mandi pada sungai Bahtera Kekaisaran?" Mendengar permintaan Knock, terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena itu bukanlah sebuah permintaan yang sembarangan. Knock pun berpikir sangat wajar kalau mereka merasa terkejut seperti ini setelah mendengar permintaanku. Dikisahkan bahwa sungai Bahtera adalah sebuah sungai mistis yang hanya bisa dimasuki oleh keluarga kekaisaran dan juga keluarga suci. Sungai Bahtera itu memiliki efek acak yang bisa meningkatkan kemampuan seseorang.
Pada sisi yang lain, Louis hanya tersenyum menanggapi permintaan Knock, tetapi di dalam hatinya ia bergumam, dasar brengsek, apakah dia tidak tahu malu, berani sekali bocah berandalan ini meminta sesuatu yang seperti itu. Namun aku tidak perlu heran karena yang aku tahu para bajingan dari keluarga kegelapan itu sama sekali tidak ada bedanya. Mereka hanyalah para bajingan gila. Terdengar orang-orang yang ada di sana langsung memberikan protes. Mereka berkata, ini sama sekali tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin kita akan membuka Sungai Bahtera hanya untuk seorang anak dari keluarga kegelapan? Meskipun Renhever telah menyelamatkan Putri Penelope, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan bisa dilakukan. Wahai Pangeran Louis, bukankah Sungai Bahtera itu hanya bisa digunakan oleh keluarga kekaisaran dan juga keluarga suci? Mendengar penolakan para bangsawan dari keluarga kekaisaran, Knock pun bergumam. Sudah aku duga kalau reaksi mereka sangatlah parah dan mereka bersikeras untuk menolak permintaanku. Aku dengan sengaja mengatakan permintaan itu agar mereka menolaknya, dan aku tidak perlu mengatakan bahwa aku tidak ingin menerima hadiah itu. Jadi seharusnya kalau ini sudah cukup dan aku bisa keluar dari kekaisaran ini dengan selamat. Akan tetapi tepat di sampingnya Penelope berkata, berani sekali kalian meninggikan nada suara kalian di hadapan yang mulia. Apakah kalian sudah gila? Yang aku tahu tidak ada sebuah peraturan yang mengatakan bahwa Sungai Bahtera hanya bisa digunakan oleh keluarga kekaisaran dan juga keluarga suci. Knock pun bergumam, aku menjadi khawatir entah kenapa Penelope mau membantuku. Apa yang sedang ia pikirkan saat ini? Bukankah sudah aku katakan sebelumnya kalau aku tidak ingin menerima tawarannya? Aku berharap kalau dia sudah menyerah untuk memintaku agar aku mau bersekutu kepadanya. Terlihat salah satu dari mereka mencoba untuk membantah perkataan Penelope. Akan tetapi Penelope langsung membungkamnya dengan mengatakan kalau dia tidak ingin mendengar sebuah keributan di hadapan sang kaisar. Setelah mengatakan itu, terlihat suasana di dalam ruangan itu telah menjadi sunyi karena mereka sama sekali tidak bisa membantah dengan apa yang diucapkan oleh Penelope. Kemudian Penelope melemparkan tatapannya kepada Knock yang seolah-olah mengatakan bahwa Knock tidak akan bisa menolak penawarannya. Melihat senyuman itu, Knock berpikir, dasar sialan, tidak peduli sebanyak apa aku memikirkannya, hal terakhir yang ia katakan di pertemuan itu telah membuatku menjadi kepikiran. Di saat itu, Knock teringat ketika menolak penawaran Penelope karena dia berpikir hal itu sama sekali tidak akan bisa menguntungkannya. Knock pun hanya memperhatikan ketika Penelope yang bangkit dari tempat duduknya. Lalu tanpa Knock sadari, Penelope langsung berbisik tepat di samping telinganya. Ia berkata, Knock von Renhever, ketahuilah suatu saat nanti kalau pilihan itu akan muncul dengan sendirinya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.